Nggih, di dalam Baitullah, tapi tapi berpaling. nggih, menyampaikan pengetahuan tapi ikut keluar, Ya, nggak menempati kesadarannya yang bersama Allah itu. bukan enggak enggak menempati, bukan bukan bahasanya kurang simpel. Bukan karena tidak menempati kesadarannya, tetapi dia tidak sedang menghadap Allah di Baitullah, tapi tidak sedang menghadap Allah. Neng jero omahe Masdin tapi ora pengen madhep Masdin, pengennya nyang jaba omahe. Lho, nyang jero omahe Masdin tapi pengen kok nyawang yang jaba, ae kok akhirnya metu nyang jaba. Ngono lho. Nggih, Jadi karena imannya berkokoh. belum tahu, bukan karena belum kokoh. Recording in progress. Belum tahu. Jadi orang itu bisa dekat dengan Allah tapi tidak menghadap, tidak sedang menghadap Allah. Orang itu posisinya ada, orang itu jauh dari Allah, nggak tahu, nggak bisa dekat, belum pernah dekat, jauh dari Allah. Setelah itu bisa dekat dengan Allah, setelah itu menghadap atau berpaling. Setelah itu kalau sudah berpaling akhirnya mengingkari. Berpaling belum tentu mengingkari karena berpaling itu hanya melihat luar tapi lupa, tidak menghadap Allah. Jadi posisinya seseorang, posisinya orang itu ada, posisinya orang itu berada di luar Baitullah. Terus berada di Baitullah. Terus yang berada di Baitullah itu orangnya menghadap Allah atau berpaling dari Allah. Dibayangkan menghadap itu bagaimana, berpaling itu bagaimana. Orang di luar Baitullah itu ada dua posisi. Orang yang sedang mencari untuk bisa dekat, orang yang butuh selamat, diselamatkan oleh Allah. Itu orang mendekat tapi nggak bisa dekat. Nah, orang nggak butuh dekat dengan Allah. Jadi di luar Baitullah itu ada dua jenis, dua golongan. Golongan orang yang pengen dekat dengan Allah dan golongan orang yang nggak butuh Allah. Golongan di luar. Lah golongan di dalam itu ada dua. Golongan yang menghadap Allah dan golongan yang berpaling. Lah itu semua bukan karena pengen berpaling, niatnya berpaling tapi nggak tahu. Karena tidak ada satupun dari jamaah yang punya niat untuk berpaling dari Allah. Orang di luar juga nggak tahu. Orang yang kan ada dua golongan yang di luar Baitullah dan di dalam Baitullah. Di luar masjid dan di dalam masjid. Kalau enak, enaknya gitu. Orang yang di luar masjid, di luar Baitullah, ada yang pengen masuk Baitullah, pengen dekat dengan Allah, ada yang enggak.
Lah yang nanti menjadi jamaah kalian itu, menjadi saudara kalian itu yang di luaran, itu yang punya niat untuk dekat dengan Allah. Lah semua orang di luaran jamaah kita nggak ada yang bisa mendekatkan. Jadi bahasa untuk dekat dengan Allah itu orang yang sudah dekat dengan Allah itu nggak ada. Bahasa seperti itu muncul aja nggak ada. Berani bicara, oh ini dekat dengan Allah, oh ini jauh dari Allah itu nggak bisa. Bisanya orang yang di luar itu bisanya itu orang yang mendekat ke Allah tapi dekatnya nggak tahu. Oh ini jauh dari Allah, maksiat. Oh ini mendekat. Orang yang selalu pengen dekat dengan Allah, pengen dekat, tapi dekat apa enggak tahu. Orang yang di luar itu seperti itu. Yang mempunyai kemungkinan menjadi saudaramu kelak, itu orang yang pengen dekat dengan Allah. Lah, mereka itu nggak tahu caranya. Tetapi nanti kalau sudah saatnya kalian itu bicara kalau mendekat nggak bisa dekat berarti bohong. Lah, kalian memberikan keterangan untuk dekat itu bagaimana? Jadi untuk dekat, ilmu untuk dekat dan orang itu bisa dekat dengan Allah itu loh yang di luaran itu butuh mengetahui. Dan kalian itu nantinya ilmu yang kalian bawa itu ilmu yang atau keterangan bahwa oh, manusia itu bisa dekat dengan Allah. Contohnya siapa ya kalian sendiri, jamaah kalian itu kan bisa dekat dengan Allah. Lah kenapa semua orang itu belum belum mencari orang yang dekat dengan Allah? Ya karena mereka nggak pernah mendengar keterangan bahwa orang itu bisa dekat dengan Allah itu yang ada cuma para nabi saja. Kalau setelah nabi nggak ada orang yang sudah dekat dengan Allah, hanya meraba-raba saja. Oh ini wali dekat dengan Allah, terus nggak bisa mendekatkan orang lain, pengikutnya nggak bisa diajak mendekat. Itu bohong semua. Sesungguhnya mereka sedang tertutup. Lah ilmu yang kalian terima dari saya, ilmu di jamaah ini adalah setiap jamaah itu punya hak untuk selamat. Setiap jamaah punya hak untuk dekat dengan Allah. Dan semua jamaah tahu dia sudah dekat atau jauh dari Allah. Yang nggak bisa mengukur dia sudah dekat dengan Allah atau jauh itu nanti harus harus bertanya kepada imamnya atau kepada saudara yang lain yang sudah dekat. Yang belum tahu sudah dekat atau belum dengan Allah itu harus bertanya, jangan jangan diam aja itu keselamatanmu sendiri. Nanti kalau kamu diam aja nggak tahu dekat atau jauh dari Allah terus gimana? Kalau kalian nggak tanya dengan saudaramu, saya menyangka kalian sudah dekat, ternyata kalian buta. Itu nanti repot. Semua jamaah punya hak untuk dekat dengan Allah. Semua jamaah punya hak untuk
mengetahui dia sudah dekat atau belum dengan Allah. Semua jamaah punya hak untuk selamat. Yang belum tahu selamat apa tidak, yang belum tahu sudah dekat apa belum, yang belum tahu dia sudah selamat apa belum, harus bertanya kepada saudaramu yang lain atau bertanya kepada imamnya. Kalau kalian diam saja, nanti kalian sendiri, wong keselamatanmu sendiri kok kamu nggak tahu. Terus gimana? Saya ulang lagi, semua jamaah punya hak untuk selamat. Semua jamaah punya hak untuk dekat dengan Allah. Semua jamaah punya hak untuk mengetahui bahwa dirinya dekat dengan Allah. Kalau belum mengetahui, tanyakan kepada saudaramu yang lain yang sudah bisa dekat. Kalau nggak tanya kepada saudaramu yang lain, tanya kepada imammu. Halo, jelas semuanya? Kang jelas. Jelas, Gus, jelas. Jelas, Gus. Kalau kalian nggak tahu, kamu sudah dekat apa belum? Nggak tahu. Kamu sudah selamat, yakin pasti selamat apa belum? Kok nggak tahu. Terus kamu mendekat apa enggak? Nggak tahu. Kamu sedang menderita kebutaan hatimu. Kamu nggak tahu, buta itu. Lah, ketidaktahuanmu itu disebabkan karena banyak faktor. Kamu belum butuh dekat dengan Allah. Kamu belum butuh selamat. Itu masalahnya. Kalau kamu benar-benar butuh dekat dengan Allah, kamu tahu bahwa keselamatan hanya ada di sisi Allah. Keselamatan hanya ada bagi orang yang dekat dengan Allah, itu pasti selamat. Kalau nggak dekat ya nggak mungkin selamat. Kalau nggak tahu ya cari tahu. Kalau sudah mengetahui ya sebarkan. Ceritakan kepada saudaramu yang lain agar saudaramu mengetahui. Ayo coba ada yang bertanya apa enggak? Semua saudaraku, halo dulurku semua. Assalamualaikum piye ndang teko. Waalaikumsalam, Gus. Waalaikumsalam Gus. Waalaikumsalam. Salam. Waalaikumsalam. Assalamualaikum, Gus. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo Pak Polowijo. Polowijen. Siap, Gus. siap Gus. Sudah tahu dekat jauhnya selamat tidaknya udah tahu ya Pak Pul. Siap. Kalau dekat itu kalau dekat itu ya selalu ridho dalam keikhlasan Gus hati kita. Oh, ya, ya, yang lainnya Abah Rapi gimana, Bah? Iya, cara mendapatkannya gimana? Gimana, Bah? Iya, tahu ya. Kalau
Mas Giono udah tahu dekat jauhnya. Oh, kalau dekat seperti ini, tahu ya Mas Giono. Halo Mas Giono, kemarin habis dari saya ya, dari Halo. Bali. Assalamualaikum, Gus. Waalaikumsalam, aman. Alhamdulillah aman, Gus. Nah, ini pun nonton Bali, Bos. Oh, wis neng Bali. Sampun. Nggih, nggih. Wis jelas kalau dekat itu bagaimana? Dereng nih, Gus. Gus. Lah, kemarin tak dekatkan berserah diri, mengakui kamu sebagai makhluk itu. Loh, Ini maksud ngeten, kan Gus. waktu kamu mengakui sebagai makhluk itu kan kamu rasanya itu hatimu itu sadar. Setelah sadar kamu ikhlas, percaya kepada penciptamu. Nah, itu namanya mendekat. Kalau sudah ikhlas namanya kamu dekat. Lah, ikhlasmu ada yang kamu percaya itu kamu kamu buat untuk menjalani hidup sadar, kepikiran, setelah itu seperti biasanya menjalani hidup kamu bersama Tuhan. Itu namanya kamu eh, dekat dan selalu bersama. Kan Oh, udah nggih, saya Gus. tata kemarin kelingan tuh. Nggih, kelingan, Gus. Kelingan tapi gak harus jenenge ngono lho asli ini. Ngeten, Asli ini. Gus. Kelingan, kelingan tapi mboten saged nyebutaken, Gus. Ya. Nggih. Jadi kuncinya kalau kalau kamu walaupun di rumah kamu mengakui sadar kalau kamu itu hanya ciptaan. Setelah itu kamu eh, menginginkan untuk bisa selamat. Akhirnya kamu ikhlas kepada penciptamu, dekat agar selamat. Lah, posisi dekatmu dengan penciptamu kalau kamu posisinya ikhlas, percaya kepada penciptamu, itu namanya kamu dekat. Setelah dekat, kamu menjalani kehidupan tetap pada posisi dekat. Pertahankan posisi. Ingat, kuncinya cuma ada yang saya percaya. Itu aja. Ing, kamu ingat ada yang saya percaya ke depannya memelihara saya. Oh, yang menciptakan saya yang memelihara saya. Itu aja kuncinya. Menjalani aktivitas sehari-hari itu aja kuncinya. Nggih, Gus. Ya, oke. Abah Rapi udah jelas. Bah, Abah Rapi, kameranya anu bah, apa itu masih di mute suaranya. Setiap saat itu Allah itu selalu ada di samping saya, ada di hati saya lah. Oh, itu Yang saya bukan itu. rasakan itu begitu. Oh, bukan begitu. Kamu menyadari dulu, harus ada proses awalnya, bah. Kamu harus Iya, menyadari saya itu Loh, nah, hanya makhluk, gitu. hidup. iya benar. Mengaku memang saya itu ciptaan Allah yang berupa makhluk. Setelah Lah, itu setelah itu, saya selalu merasa dekat sekali dengan Allah. Kemana-mana itu Allah yang menyuruhku gitu, Gus. Gimana, Gus? oh, Allah itu nggak pernah menyuruh. Jadi Allah itu memperjalankan saja. Jadi bukan kamu itu punya harapan, punya kemana-mana kamu beserta Allah, bukan disuruh Allah. Itu prosesnya yang turun itu loh, Bah. Yang kurang sempurna itu ketika naiknya, sehingga ada yang kamu percaya gitu aja. Waktu turun ikhlas, setelah itu waktu naik sadar, itu ada yang kamu percaya gitu aja.
Ingat yang kamu percaya gitu aja. Itu udah sempurna. Iya. Ingat yang kamu percaya gitu. Ada yang saya percaya Maha Kuasa. Itu aja kuncinya. Mungkin yang lainnya. Halo. Halo Kak Marto. Gimana? Jelas? Jelas, Gus. Oke. Jadi dekat itu bagaimana, jauh itu bagaimana, itu tahu. Mas Samsul, jelas? Ya, Gus. Oke, ya weh, lek jelas kok kudu iso jelas nih. Assalamualaikum Gus. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ye, Uh, Pak Yanti. Batasan antara merasa dekat dengan yang dekat itu gimana Gus? Rumongso cedek dengan yang cedak itu batasannya seperti apa? Makasih Gus. Oh iya, merasa itu kan nggak yakin. Dekat ya kamu tahu dekat betul. Kamu memang tahu dekat jujur no. Batasannya jujur. Lah dekat apa enggak? Saya merasa dekat. Lah dekat apa enggak? Kalau dekat, kalau dekat bagaimana dekatnya? Bagaimana jauhnya? Lah tahu. Itu namanya tahu. Kalau merasa ya pokoknya itu merasa. Merasa itu jawabannya pokoknya. Pokoknya saya dekat, pokoknya saya yakin. Lah itu jawaban pokoknya itu namanya merasa. Kalau 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 memang dekat ya jawabannya tahu. Loh, saya memang dekat. Lah bagaimana kok bisa dekat? Ya karena yang saya percaya itu pencipta saya. Saya mengakui makhluk. Setelah itu saya berserah diri. Saya menyerahkan kepercayaan sampai kesadaran saya aja saya serahkan sampai mati. Setelah saya menyerahkan diri kepada pencipta saya, di situ saya dekat. Saya punya keyakinan bahwa kedek- ketika saya berserah diri kepada pencipta saya, di situ saya pasti selamat. Jadi jelas saya jelas dekatnya. Ya keterangan itu bisa menjelaskan dengan jelas itu karena memang dekat. Kalau pokoknya itu perasaan. Makanya kalau dekat ya jelas dekatnya. Kalau jauh ya jauh. Oh, saya jauh. Kenapa? Ya saya lupa bahwa yang saya percaya itu pencipta saya. Akhirnya saya percaya dengan kemampuan saya. Lah itu kamu sedang jauh, dekat dengan selain Allah. Lah ciri-cirinya, kalau kamu mampu melakukan segala sesuatu tanpa kehadiran Tuhanmu itu loh. Kamu merasa mampu biasa-biasa. Lah itu berarti kamu dekat dengan kemampuanmu jauh dari Allah. Lah kamu biasa aja melakukan segala sesuatu. Itu namanya jauh. Nah kalau kamu dekat, kamu merasa kamu merasa nggak enak kalau jauh dari Allah. Kamu melakukan segala sesuatu itu resah, nggak mampu. Tanpa Allah, tanpa beserta Allah kamu nggak mampu. Kalau sudah seperti itu berarti kamu dekat. Karena Allah sudah menarikmu. Kalau kamu melaksanakan aktivitas sehari-hari tanpa Allah kamu mampu, berarti iblis yang menarikmu. Allah belum menarikmu. Lah kamu biasa-biasa ya jauh dari Allah. Akhirnya kalau kamu eh, melakukan aktivitas sehari-hari ada keberhasilan dari apa yang kamu kerjakan.
kamu akhirnya punya sifat sombong dan membanggakan diri. Tanpa Allah saya mampu gitu. Akhirnya kurang ajar. Jelas? Iya Mas Tomo. Oke, jelas. Makanya kan kita takutnya kan ketipu dengan perasaan dekat tadi, Gus. Merasa dekat ini tadi, kayak Gus. Ya, sekarang jelas ya. Kalau merasa dekat Oke. itu kalau kalau ditanya bagaimana kok kamu bisa dekat itu gimana? Itu pokoknya. Nah, pokoknya itu berarti Karena merasa. saya sudah dekat gitu kayak Gus. Iya. Kalau dekat ya jelas, ya terang, ya bisa menerangkan, ya bisa menerangi. Oke. Oke, Gus. Padha karo sampean tak tekoki, sampean cidek karo Mas Kati, ya cidek. Lah kok iso? Lah iki aku linggo nang jejere. Lah aku nek njom ya anu lah. Lah iso jelasne, pokoke ngono alah alah opo kuwi. Pokoknya jawaban pokoknya itu tanda dia itu nggak jelas. Oke, Gus. Oke, Gus. Ya, Makanya C. kita menghindari untuk merasa dekat itu loh, Gus. Salah Makanya kan. salah loh. Oke, Gus. Matur suwun, Gus. Ya, siap-siap. Ayo, dekat dan jauhmu dari Allah itu kamu harus terang. Kalau kamu nggak jelas berarti jawabanmu nanti pokoknya. Nah, kalau jawabanmu pokoknya berarti kamu nggak jelas, kamu nggak tahu kamu pasti selamat apa enggak. Karena ke- keselamatan itu hanya karena kedekatanmu dengan penciptamu. Nggak mungkin kamu menyelamatkan dirimu tanpa diselamatkan oleh penciptamu. Lah kalau kamu jauh, terus gimana? Lah terbiasa jauh dari Allah akhirnya enjoy saja jauh. Loh, kamu dalam bahaya. Masa depanmu itu loh. Selamat tidakmu itu loh. Kalau jauh ya tahu jauhnya, kalau dekat tahu dekatnya. Jangan merasa, jangan nanti nggak nggak tahu sudah terlanjur jauh dari Allah terseret arus iblis merasa aja. Nah itu orang buta nggak tahu arah. Harus jelas loh semuanya. Harus jelas loh ya. Iya, Tahu Gus. kalian Siap. harus jelas. Kalian itu selamat apa enggak harus jelas keselamatanmu sendiri. Lah, syarat untuk selamat dekat dengan Allah. Sudah tahu, kamu sudah dekat apa belum? Jauhnya bagaimana, dekatnya bagaimana? Saya kasih clue. Kalau kamu merasa merasa melaksanakan aktivitas sehari-hari tanpa kehadiran, tanpa Tuhanmu, kamu mampu dan kamu bisa tenang. Berarti kamu jauh, kamu berarti belum ditarik oleh Allah untuk mendekat. Kalau kamu melakukan aktivitas sehari-hari tanpa Allah, kamu bingung rasanya nggak mampu melaksanakan apapun, menjalani hidup tanpa Tuhanmu berada di sisimu, tanpa Allah bersamamu, kamu merasa nggak mampu. Kalau kamu sudah merasa nggak mampu tanpa kehadiran Allah bersamamu, berarti kamu sudah ditarik Allah untuk didekatkan. Lah merasa mampu apa enggak? Kalau jauh dari Allah melakukan segala aktivitas. Kalau masih merasa mampu berarti bersama iblismu. Loh, penak toh. Ayo, ndang cepet-cepet tobat. Biar biar Istighfar, istighfar. jelas.
Istighfar. As-sholadim, sholadim. Sering bertanya kepada dirinya sendiri, saya mampu apa enggak ya tanpa Allah melakukan aktivitas ini nanti saya tanpa Allah mampu apa enggak? Nah, gitu. Kalau mau bekerja, mau melaksanakan aktivitas, saya mampu apa enggak tanpa Allah nanti berada di sisiku? Tanya, tanpa Allah kamu mampu apa enggak? Kalau kamu enggak pernah bertanya, kamu enggak tahu dekat atau jauhnya, bersama atau tidak. Lah kamu nggak butuh memang. Udah mampu sendiri loh masalahnya. Iya ya kamu itu mampu sendiri. Wong sombong. Nanti kalau berhasil bangga. Halo, jelas semuanya? Jelas. Sangat Jelas, jelas, Gus. Kang. Sangat jelas. Jelas, Gus. Jelas. Siap, siap, Kang. Siap. Nanti kalau saya tanya, oh saya dari aktivitas saya kerja ini tadi, alhamdulillah, anu, itu tandanya kamu nggak sedang bersama Allah. Kenapa? Ya jawabanmu refleks tanpa Tuhanmu yang refleks kehadiran Tuhanmu itu yang kamu sadar langsung. Karena kamu orang itu kalau merasa butuh itu kan biasanya ingat tuh. Kalau merasa belum butuh itu kan berarti nggak ingat. Orang itu kalau butuh pasti ingat kebutuhannya. Kalau nggak butuh pasti nggak ingat. Lah nggak butuh dengan Tuhan. Mau itu masalahnya bukan karena kamu ingin melupakan kebutuhanmu itu loh. Kamu merasa mampu tanpa Tuhanmu itu masalahnya. Gimana? Halo. Sangat jelas, Kang. Alhamdulillah. Rahmatnya dari Allah. Halo Pak Abah Solihin. Assalamualaikum Gus, cocok Gus. Yo, jo mergawe tanpa Gusti Allah kowe wis aku tak mergawe dhewe aku. Alah wis gak enek Gusti Allah aku panggah mergawe. Lo kurang ajar. Jadi kalau melakukan aktivitas itu saya tanpa Allah mampu apa enggak ini nanti? Sering bertanya seperti itu. Tanya dirimu sendiri. Tanpa Allah ini nanti saya mampu apa enggak? Enggak mampu. Nah, setelah itu kamu dekat, mendekat otomatis. Kalau kamu nggak mampu, pasti kamu mendekat. Kenapa? Jalan untuk mendekat sudah saya berikan. Apa? Membekas di hatimu masing-masing. Semua dari kalian tuh pernah saya tata. Mengakui makhluk. Kalau kamu merasa nggak mampu, wah saya nggak mampu. Tanpa Allah menjalani aktivitas nanti saya nggak mampu. Langsung kamu mengakui, oh saya itu makhluk, saya itu hanya ciptaan. Terus siapa lagi yang saya percaya? Terus kamu ikhlas hatimu, terus dekat, terus yakin nanti pasti selamat, nanti ke depannya pasti berhasil. Nah itu namanya kamu bersama Tuhanmu. Lah awalnya kamu merasa mampu tanpa Allah, akhirnya kamu lupa. Ya karena nggak butuh guys. Awalnya itu kamu itu merasa mampu itu loh masalahnya tanpa Allah. Akhirnya yo imanmu kamu sia-siakan. Yo belum begitu butuh ya saya dengan Allah karena saya masih mampu ya. Wes,
Kelakuane ndang diubah. Hoi, ndang dirubah itu kelakuannya seperti itu. Siap, Kang, siap. Gus, siap. Wah. Oke, Gus. Mangan lur, mari micit keluwen. Wah, iya Pak Ri. Mangga dicicipi mangga. Jadi kuncinya itu tanpa Allah saya kerja ini tanpa Allah mampu apa enggak begitu. Kuncinya. Pak Soleh kuncinya ya jangan ditinggal di rumah nanti kalau kerja ke sawah. Pak Soleh itu loh, Pak Soleh Malang loh. Pak Soleh. Kuncinya aja ditinggal di rumah ya lek kerja di sawah. Saya nggak mampu ini kalau tanpa Allah ya gitu harusnya. Ya. Gue kuncinya ditinggal di rumah. Wah imanku tertinggal di tasbih. Gawat, gawat. Allah. Lah kuwi wis apa kuwi? Kuwi akeh men. Wis gaya anu. Kuncinya saya nggak mampu menyadari ketidakmampuanmu menjalani hidup tanpa kehadiran Allah. Saya nggak mampu tanpa Allah. Setelah itu kamu sadar terus mendekat. Langsung kalau kamu merasa nggak mampu pasti kamu sadar. Kalau kamu merasa mampu pasti masih dikuasai iblis. Iblis tidak melepaskanmu. Ya, bersama iblis, bersama kemampuanmu kamu merasa tidak mampu. Iblisnya nggak berani mengikatmu sehingga kamu tertarik untuk dekat dengan Allah. Otomatis. Ya, sopo sing masih merasa mampu melaksanakan menjalani hidup besok, lusa, ke depannya masih merasa mampu tanpa Allah siapa yang masih merasa mampu? Ayo ngacung. Wes wong kuwi tandane wong koncone iblis. Saya nggak mampu Gus tanpa Allah Gus. Ya wes berarti sadar iki. Halo. Siap, siap. Ini tadi jelas ya Lur ya. Jelas Gus. Jelas, Gus. Jelas. Alhamdulillah. Jadi nggak perlu merasa selalu dekat dengan Allah, tidak jauh dari Allah, nggak penting. Yang penting kamu merasa mampu apa enggak menjalani hidup sendiri tanpa Allah. Kalau nggak mampu otomatis kamu dekat. Karena jalannya untuk turun kamu sudah saya berikan. Langsung turun ikhlas, langsung ada yang kamu percaya, langsung ingat. Otomatis itu. Itu namanya kamu tanda butuh dengan Tuhanmu. Ya. Butuhnya ketika ingat nanti kalau mati gimana? Kamu butuhnya hanya ketika mau mati. Kalau menjalani hidup sehari-hari udah nggak butuh dulu masalahnya. Repotnya itu loh, kalian udah diberi pekerjaan, diberi rezeki oleh Allah, udah akhirnya nggak butuh Allah itu loh, repot itu. Nanti aja saya butuhnya kalau mau mati, akhirnya ya repot. Wes, memang semuanya itu mempunyai keakuan, tapi lupa daratan. Mas Kadi sudah jelas. Namun jelas Mas Kadi. Alhamdulillah jelas Gus. Ayo ojo rumangsa mampu ya engko sesuk nek wah iki nek job aku wis gak butuh Gusti Allah aku wis iso iki. Gawat.
Rasane aku iki. Wes, gawat. Ya wes lek wis rumangsa gak mampu nglakoni urip sing jujur karo Gusti Allah. Aku jujur gak mampu, gak kuwasa aku nek engko nyang ngarep tanpa Gusti Allah gak mampu. Nek kalau kamu mengakui itu, pasti Allah menarikmu untuk dekat. Selama kamu merasa mampu menjalani hidup tanpa Allah, di situ kamu tidak akan pernah Allah tarik untuk mendekat. Pak Urip sudah mampu tanpa Allah. Sudah mampu ya? Enggak mampu ya, Gus. Oh ya udah, Harus kalau sudah karo Gus. ya udah, kalau udah nggak mampu berarti ya sadar. Kalau masih mampu ya berarti belum sadar. Itu loh. Langsung pernah kata aja ini. Iblis saya langsung ditapoki, Gus. Lah keyakinan itu kalau nggak dibedah karena percaya diri, karena punya kemampuan atau karena percaya dengan Allah. Tanpa Allah saya mampu apa enggak? Saya pasti mampu ini ke depannya. Ah, itu tanpa Allah kamu mampu. Itu gak mungkin kamu dekat dengan Allah. Gak mungkin. Kalau kamu bilang sendiri, saya tanpa Allah mampu apa enggak? Oh, saya jujur nggak mampu. Kalau jujur nggak mampu, langsung kamu mendekat aja. Ini udah semakin gampang ini menjalaninya. Tinggal ingat, tinggal tanya diri sendiri. Nggak usah ribet-ribet. Saya mengakui kalau saya makhluk, saya ciptaan, saya percaya kepada pencipta saya itu ribet. Itu udah lewat. Sekarang saya perbarui lagi. Biasa mau tahun baru, ilmunya harus baru. Bajunya Ma- baru. ya, makin gamblang, makin gampang. Kabupaten Nasuha, Bah. Mana apa? Kabupaten Nasuha, Bah. Astagfirullahaladzim. Kalau Abah Munji kan Sahabat, tanpa wirid saya nggak mampu hidup ke depan. Wah ini wirid ini. ya Wi- Allah. Wiridnya dikantongin Gus sama macam dia. Allahnya ada di tasbih, Gus. Ya ini Allahnya ketinggalan di rumah ya. Saya jadi tanpa tasbih ini. Allah ketinggalan di tasbih masih ya. Saya masih mampu sendiri soalnya. Iya. Sama di Juba itu kadang ketinggalannya itu. Tahu aja lah Udin, ya. Orang seperguruan kok. Tanpa Allah, kalian mampu apa enggak menjalani kehidupan? Oh, saya tak melakukan, saya bekerja ya. Mau bekerja tanpa Allah saya mampu apa enggak? Tanya, mau kerja, ngerjakan apa? Bangun tidur nanti saya aktivitas ini, saya tak mengerjakan ini. Tanpa Allah saya mampu apa enggak? Lah tanya langsung. Gak pakai lama, langsung. Kalau kamu nggak jujur, nggak mampu ya saya, langsung kamu ditarik oleh Allah untuk mendekat. Karena kamu merasa nggak mampu. Nggak usah babi bu, wis terlalu bertele-tele. Langsung Allah menarikmu untuk dekat. Ini ilmu paling gampang ini. 2026 guys, waktunya kalian bersama Allah.
Singkat karena padat kamu gitu. nggak mampu. Mantap. Jadi jangan terburu-buru. Saya sudah bersama Allah. Saya nggak merasa jauh. Jangan pakai perasaan. Jujur aja. Mampu apa enggak tanpa Allah kamu menjalani. Langsung aja pakai kejujuranmu. Gitu, Pak Marsudi, piye? Jelas. Dimut Pak Marsudi. Jelas Gus, alhamdulillah Gus, jelas. Wes, gak mampu. Tandang gawe Total nggak tanpa mampu Gusti Gus, Allah. Wis nggak mampu ngaku. Gus. Tenan? 100% Gus. Oh ya wes. Ya udah. Biasane wis tanpa Gusti Allah wis sewantai tandang gawe. Wes iki lancang ya. Imane gur ge butuh nek arepe mati tok. Piye Pak Said? Jelas. Jelas, Gus. Yo, cik mampu apa gak tandang gawe tanpa Gusti Allah? Mboten mampu, Gus. Jujur? Jujur. Ya wis, nek jujur berarti atimu ndang buka plek medhur. Oke, Gus. Oke, Siap. sip. Wis ki kuncine penak iki ra usah tangi turu arepe turu. Kelingan sadar kesuwen kuwi kebulet-bulet karo omonganmu dhewe engko. Ndang jujur-jujurane wis. Wis ndang Iki jujur-jujurane. Gus, ilmu tahun baru ya Gus. Iya, ilmu tahun baru ilmu jujur. Tahun baru turun hidayah dari Allah, ilmu jujur. Atur nuhun, Kang. Alhamdulillah. Pak Usman piye Pak Usman? Hoi, Jelas Gus, jelas sip. Jelas piye? orang mampu tanpa Gusti Allah. Ya wes, nek jujur langsung atine buka. Nggih. Enak. Gak perlu leren nyadari saya sadar sebagai makhluk. Saya kepada berserah diri kepada Kholik. Akhirnya saya ikhlas, kesewen. Lah dikasih tahu nembe saiki jadi tahunnya ya saiki Gus. Ah iya iya ta. Wis ribet Gus wingi-wingi saiki wis blong. Lah nek kesu Lah nek kesusu dipenakne kok gak kelingan ilmune mlakune. Oh, golekmu penak. Ji, siap. Kamu Kae titik-titik. Ya iya. Swayai. Wayahe, waktunya kalian itu kehadiran yang Maha Kuasa itu selalu menyertaimu. Sudah waktunya tahun 2026 kalian harus bangkit. Siap. Amin, amin. Kalau sudah begitu, tidak ada yang kamu harapkan itu tidak dipenuhi oleh penciptamu karena Maha Kuasa. Tidak satupun harapanmu yang tidak akan diijabahi oleh penciptamu karena penciptamu Maha Kuasa. Kenapa? Karena kamu sudah mengakui tidak mampu. Dan kamu sudah punya ketetapan dalam hati siapa yang kamu percaya. Lah menyambungnya karena kejujuranmu. Tidak tersambungnya karena kamu merasa mampu.
Wes yo, gampang yo. Siap, Kang. Ilmu gampang, siap. Siap, siapa yang bawa kunci? Bagus, Ya. mantap. Pak Sapan dia, Ditinggal Pak Sapan kuncinya. ya. Pak Sapan mana Pak Sapan? Pak Sapan HP-nya kayaknya ngeblank beberapa hari nggak bisa dihubungi. Guys, besok mau tak samperin. Oh. Kang Parno piye Kang Parno? Jelas Gus, nggak mampu dipercaya. Wes gak mampu nglakoni mampu. urip tanpa sing nggawe uripmu. Iya, ya Yo. Gus. Ya wes nek ngono berarti kowe wayahe karo Gusti Allah wayah diangkat. Sing jek pengen soro ya ben soro wong nang jaba ning kene wis gak wayahe soro. Wayahe wis ditulungi Gusti Allah. Amin ya Allah. Sudah waktunya diangkat oleh Allah, sudah waktunya ditolong oleh Allah karena kejujuranmu. Amin, amin, amin. Makan. Wis jalur, aku tak turun kok ditutukne dulur-dulur wis ben guyon kono. Akhire ben ngaku dede kelakuane rumangsa mampu kuwi. Siap, Bang, siap. Oke. Alhamdulillah. Siap Gus, terima kasih Gus. Sangat jelas. Ini ilmunya baru lagi tadi. Pengetahuannya baru lagi. Balik ke host. Ya sudah, ini sudah cukup Bapak. Aku. Sudah sangat cukup. Waktunya kita sudah matang semua ini. Cukup. Matang bersama Kang Bidin. Menep Kang Bidin. Sudah cukup, Lur. Ya, sudah cukup dulu ya. Ya, saya akhiri. Kang Bidin, cukup Kang Bidin. Satu, kalau serahkan ten gene host malih, monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Men, kata aja host ini. Host. Singkat. Iya, Singkat, mantap. singkat Pak Sambung. Banget menertawakan Pak Solihin niku. Wah, Masih tidak belum kurang. kebang api muncul makin Pak Urip. Oh no, iya. Makan apa Pak Biar Urip? berbunga-bunga Pak Solihin. Ya Pak. Berbunga-bunga dia. Iya. Apa mau dia pangling kon? Ya pokoknya kalau di depannya ada kakak ayam dia berbunga-bunga Pak Solihin ini. Iya, sudah sadar dia. Ya, kemarin masuk. Tanpa Tuhan. Itu tutup ya.